hidup doa puja penyembahan, bersama-sama siang dan malam melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ku mau jadi seperti Yesus dan berdampak bagi sesama. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau ibadah. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih anugerah-Mu hari ini. Sebentar kami mau beribadah, berkati ibadah kami. Roh Kudus hadir, mengurapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Hari ini harinya Tuhan Yesus. Kita mau bersuka cita buat Tuhan Yesus hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri ya. Prajurit Kristus, siap. Yes. Sama-sama kita nyanyi ya. Hari ini. Hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan
Mari adik-adik, kita angkat pujian ini bersama-sama. Kita katakan kita rindu sama Tuhan Yesus. Kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan ku rindu. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ini kami cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Kami sembah. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Mari adik-adik, kita akan pujinya dari awal. Kita katakan kita rindu sama Tuhan Yesus. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ini anak-anakmu yang cinta Tuhan Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kaulah dambaan hatiku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Ku
krisis ekonomi, dari segala perselisihan. Terlebih Tuhan, bebaskan bangsa kami dari segala virus penyakit. Kalau hari-hari ini sudah mulai masuk varian yang baru, virus yang lebih ganas, Tuhan tolong turunkan belas kasihan untuk bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah sakit yang ada, untuk setiap tim medis, untuk setiap obat-obatan yang dikonsumsi setiap pasien. Tuhan, semuanya Engkau berkati dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga berdoa, kami memberkati untuk kota di mana kami tinggal, kota Pekanbaru. Tuhan berkati tanah, udara, air, semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Terlebih juga kami memberkati aparat pemerintahan yang ada, juga seluruh masyarakat Pekanbaru, semua dalam keadaan baik dan sehat. Kami juga menolak segala virus penyakit, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami memberkati untuk pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Joko Widodo beserta wakilnya. Tuhan, hikmat daripadamu turun atas beliau, berikan kesehatan, mampukan beliau memimpin bangsa ini di tengah goncangan yang ada. Juga kami berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi boleh berjalan lancar, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh vaksinasi secara lancar, secara merata, dan secara cepat. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami, buat Opa Niko beserta wakilnya. Berkati kesehatan beliau, berkati dengan umur yang panjang, mampukan beliau Tuhan untuk memimpin gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan, sehingga apa yang menjadi pesan Tuhan itu boleh sampai kepada setiap gereja-gereja yang ada. Kami juga berdoa, kami mengasihi untuk pemimpin rohani kami, buat Opa Gede beserta wakilnya. Tuhan, Engkau juga memberkati gereja GBI Rayuan 12 sehingga gereja kami menuai. Terlebih untuk saat ini kami berdoa untuk setiap papa mama dimanapun berada, apapun kondisimu saat ini, Tuhan yang menolong. Berkati usaha, pekerjaan setiap papa mama. Terlebih juga Engkau memberkati setiap adik-adik yang ada, semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Angkat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami murid untuk mendengar, punya hati yang siap ditanam benih firman Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah. Kami tidak izinkan iblis mencuri berkat firman Tuhan itu. Kami itu menjadi milik kami, bertumbuh dan berbuah, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya, baik Bapak Mama, adik-adik semua. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan yang berjudul Satu. Wah, judulnya hari ini apa? Satu-satu aku sayang Mama atau sayang Papa? Oh bukan, hari ini judulnya Satu. Apa ya maksudnya? Yuk, kakak percaya kita punya nama kan? Nah gini, ada yang gak punya nama? Jadi manggilnya apa dong kalau nggak punya nama ya? Ah, nggak mungkin ya, pasti semua punya nama. Oke? Nah, sekarang kakak akan hitung ya. 1, 2, 3 sampai 3. Silahkan adik-adik menyebutkan dengan keras namanya masing-masing. Contoh nih, kalau waktu 1, 2, 3, Ruslin. Nah, kita mulai ya. Nanti di rumah kalian sebutkan masing-masing. Oke? Namanya masing-masing kan? Nggak ada semua namanya Ruslin kan? Nggak ya, pasti semua punya nama. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3, Ruslin. Kok gak ada suara ya? Cuma Kak Ruslin doang ya? Oh iya, kan kakak gak bisa dengar. Kita kan gak jumpa langsung. Tapi kalau kita kumpul nih, semua di sini pasti disebut namanya masing-masing, pasti berisik. Seperti di pasar, gak jelas namanya. Ada yang Ruslin, Theo, Serlina, Kia, Glory, Queen, banyak banget ya. Nah, sekarang kita coba lagi. Tapi yang kita sebutkan nama Tuhan kita dengan keras ya. Tuhan kita siapa ya? Yesus ya, kita sebutkan Yesus sama-sama. 1,
2, 3. Yesus. Kakak nggak kedengaran juga sih ya. Tapi pasti lebih jelas dari tadi. Kenapa lebih jelas? Karena yang kita sebut adalah satu nama. Kalau tadi kan ada macam-macam namanya. Tapi kalau kita sebutkan satu nama saja, Yesus, pasti jelas. Oh Yesus. Nah, adik-adik kalau kita masing-masing meninggikan diri sendiri dan terpecah-pecah, suara kita akan berisik dan tidak terdengar. Kayak tadi kalau kita ada di sini pasti sebut nama masing-masing, waduh bising-bising. Nah, tapi kalau kita bersama-sama berkata-kata tentang Yesus Tuhan kita, maka suara kita akan terdengar jelas sekali. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab 1 Korintus. Kakak nggak suruh baca, banyak. Nah, nanti baca di rumah, oke? Lanjutkan. Mari kita lanjutkan ceritanya. Kakak akan tunjukkan gambar. Ya. Ada satu kelompok yang mengatakan, Paulus, Paulus, Paulus. Hah? Paulus yang terhebat. Pokoknya Paulus. Paulus dengan sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Mereka ternyata mengidolakan Rasul Paulus. Waktu mereka bilang Paulus, Paulus. Tiba-tiba ada kelompok lain berteriak lagi. Apolos, Apolos. Apolos. Apolos itu orang pintar. Dia tahu banyak isi Alkitab. Dia seorang pengkhotbah hebat. Dan sementara mereka saling berdebat, tadi bilang Paulus, Paulus. Yang satu Apolos, Apolos. Lebih hebat mana nih? Tiba-tiba terdengarlah suara keras sekali. Sudah, stop, stop, stop. Jangan bertengkar antara Paulus atau Apolos. Yang lebih hebat adalah siapa ya? Bisa tebak? Ternyata Rasul Petrus terus. Ada ekonya. Hidup Petrus, hidup Petrus. Nanti di gambar itu tulisannya bukan Petrus tapi Kefas. Kefas yaitu nama yang diberikan Yesus kepada Petrus. Sama, jadi kalau Kefas itu Petrus. Coba ingat baik-baik. Kenapa Petrus hebat? Kenapa Kefas hebat? Bayangannya aja bisa buat orang sembuh loh. Hebat kan? Mereka bilang yang orang suka sama Petrus. Itu teriakan yang lain lagi. Wah, semua berebut. Apa ada acara Rasul Idol ya? Kalau di televisi ada, ini idol, ini Rasul Idol, ada idol yang lainnya. Oh nggak ada. Habisnya mereka saling menunjukkan kehebatan masing-masing. Ada yang bilang Paulus hebat, ada yang bilang Apolos hebat, ada yang bilang Petrus hebat. Berebut semua. Kalau Paulus, adik-adik pasti tahu karena firman Tuhan minggu-minggu kemarin kita belajar tentang kisah Paulus. Demikian juga dengan Petrus atau Kefas. Kita juga belajar tentang Petrus kan? Tapi bagaimana dengan Apolos? Kan belum pernah dengar ya. Siapa Apolos? Apolos. Oh bukan. Tapi ini namanya Apolos. Nah, Apolos adalah seorang penginjil atau pemberita Injil. Pemimpin gereja dan kawannya Rasul Paulus. Apolos adalah seorang Yahudi yang terpelajar. Wih hebat, orang yang berpendidikan maksudnya terpelajar. Dia fasih atau lancar, baik lafalnya dalam berbicara. Sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 dikatakan Apolos bersemangat berbicara dan dengan teliti mengajar tentang Yesus. Tetapi Apolos bukan salah satu rasul seperti Paulus dan Petrus. Walaupun begitu, Apolos menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Dengan tak jemu-jemunya atau enggak bosan-bosannya, Apolos membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias atau juru selamat.
Inilah yang menyebabkan terjadinya perpecahan jemaat di kota Korintus. Makanya tadi Kak Rusin bilang baca di 1 Korintus. Mereka perpecahan, ada yang pilih Apolos, ada yang bilang aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos. Yang satu bilang aku dari golongan Kefas atau Petrus. Akhirnya ribut sendiri. Sesama anak Tuhan saling menyombongkan diri. Bagaimana menurut kalian? Boleh nggak sih anak-anak Tuhan saling menyombongkan diri? Jawabannya adalah tidak boleh. Mungkin ada yang menyombongkan dirinya gini, aku lebih kaya loh dari yang lain loh. Ada yang bilang, aku lebih cantik atau lebih ganteng dari teman-temanku loh. Wah, pakai kumis. Aku lebih pintar loh dari teman-temanku loh. Atau aku lebih gendut dari teman-temanku loh. Kalau ini ya. Aku lebih, pokoknya aku lebih dari ini, aku lebih. Pokoknya merasa lebih dari yang lain. Mari perhatikan apa kata firman Tuhan tentang kesombongan karena kehebatan masing-masing. Kita lihat gambar ini. Ini adalah gambar, apa ya? Gambar mata. Apa maksudnya? Mata kita ada 2 mata saya, 2 cukup. Cukup 2 saja matanya. Tapi kalau seluruh tubuh kita ini terdiri dari mata, bagaimana ya? Mata semua, mata. Jadi monster mata kita, serem. Kemudian ada gambar lagi. Gambar, tadi mata, ini telinga. Coba adik-adik bayangin. Seandainya seluruh tubuh kita adalah telinga. Telinganya kan berapa nih? 1, 2. Tapi di sini telinga. Aneh, serem. Jadi monster telinga. Tadi monster mata. Satu lagi. Lihat ada gambar apa ini? Gambar apa nih ya? Gambar kaki. Kakinya letaknya di mana kaki kita? Di atas. Di bawah. Bayangin deh kalau kaki ini ada banyak. Kakinya di kepala. Kepala jadi kaki. Perut jadi kaki. Mulut jadi kaki. Bukan hanya aneh. Serem. Karena tubuh manusia mempunyai lebih dari 1 anggota. Tubuh mempunyai banyak anggota. Coba lihat, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada hidung. Ya kan? Macam-macam. Ada kepala, ada rambut. Jika seluruh tubuh adalah mata, bisa dengar nggak? Bisa. Jika seluruh tubuh adalah telinga, tubuh nggak dapat mencium apa-apa, perlu hidung. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya Allah menetapkan bagian-bagian tubuh sesuai dengan yang dikehendakinya. Ia membuat tempat untuk setiap anggota tubuh. Ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan di tengah, kaki di bagian bawah. Coba kalau mata atau telinga kita, ini mata, telinga di bagian bawah. Mata taruh sini, telinga bagian sini. Bagaimana kita melihat dan mendengar? Waduh. Atau kaki kita di bagian kepala. Bagaimana kita berjalan? Ada banyak anggota tetapi satu tubuh. Ini kan, kapsin satu kan, tapi banyak anggotanya. Tangan, mata, banyak. Mata tidak bisa berkata kepada tangan, nih mata, ngomong sama tangan nih. Aku tidak membutuhkanmu tangan, kata mata. Nanti kalau matanya gatal masukkan debu, yang gosok-gosok mata kita pakai apa? Kalau nggak punya tangan, pakai kaki. Nanti tambah kotor, ya kan? Dan kepala, nih, tidak bisa berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkanmu kaki, kata kepala. Terus waktu kita mau jalan kayak mana nggak ada kaki? Gelinding, lundung pakai kepala. Ya kan? Nggak mungkin kan? Nah, sama seperti Tuhan Yesus menciptakan kita masing-masing berbeda. Tapi masing-masing ada gunanya. Masa sih Kak? Contoh,
Ada orang yang tinggi, Kak Arsin mah tinggi secukupnya lah. Ada orang yang tinggi badannya, bisa tolong kita pasang lampu atau mengambil buah dari pohon. Kami kalau di rumah mau pasang lampu kesulitan, harus naik tangga lagi. Kalau orang tinggi kan enak tinggal pegang. Nah, bisa. Ada yang tinggi, ada yang enggak tinggi alias pendek kayak Kak Roslin. Tapi kalau ada benda jatuh, orang yang jangkung susah mau ambil. Kita bisa tolong. Kak Roslin lihat jerapah mau ambil sesuatu di bawah, aduh kasihan jerapah. Gimana melipat lehernya. Jadi mau yang tinggi, mau yang pendek, semua ada gunanya. Ada lagi contohnya. Ada yang bisa nyanyi, suaranya bagus, bisa jadi singer atau worship leader. Tapi ada juga yang pandai bermain musik, tapi ada yang gak pandai nyanyi, gak apa-apa. Suaranya gak bagus, gak apa-apa. Suaranya gak bagus tapi pandai ngutik-utik komputer, bukan dipencet-pencetin doang, tapi dia pandai. Oh ini bikin ini, oh dia bisa melayani di multimedia. Banyak lagi contohnya. Ada yang pandai memasak. Setiap buat kue atau buat masakan selalu enak. Banyak orang memuji. Tapi buat Kak Roslin pandai untuk mencicipi saja. Kalau masak, ya. Ada yang pandai matematika. Tapi ingat, pelajaran bukan hanya matematika loh. Ada yang bisa gambar, ada yang bisa olahraga, ada yang bisa menari. Kak Roslin suruh menari. Muter aja kerjanya. Ada yang masih banyak yang lain. Kalau anak-anak ada kecerdasan itu ada 9. Ada logika, ada bahasa, linguistik. Jadi macam-macam. Jadi bukan matematika aja, enggak, banyak macam-macamnya. Adik-adik, setiap kita diciptakan istimewa. Sama-sama bilang Kak Roslin. Istimewa. Istimewa. Roslin ini cuma satu. Ada yang bilang, Kak Roslin ada yang mirip loh sama Kak Roslin. Tapi tahu nggak? Sekalipun mungkin ada yang mirip sama Kak Roslin. Tapi yang Roslin yang ini cuma satu. Dan punya keistimewaan tersendiri. Nggak ada yang sama. Contoh nih, anak kembar pun setiap kita punya keistimewaan masing-masing. Ada lagunya. I am special, look at me, you will see. Very special person, that is me. I am very special person, that is me. Kalian adalah orang-orang istimewa, punya kelebihan masing-masing. Dalam 1 Korintus 12 ayat 5 dikatakan, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Kalau kita tahu kita diciptakan istimewa, kita tidak boleh merasa rendah diri. Aku kok pendek? Iya, harusnya pendek. Aku kok gak punya suara bagus? Suaraku false. Aku namai Roslin false. Oh enggak. Aku kok gak pandai main musik mungkin. Atau bahkan jadi sombong. Karena saking pintar. Aku lebih pandai main musik dari dia. Lebih pintar matematika dari dia. Ayo kali-kalian. Ada yang jadi rendah diri. Tapi ada yang jadi sombong. Kita memang diciptakan berbeda. Seperti tadi Kak Roslin bilang, Roslin cuma satu. Anak kembar sekalipun mirip mukanya. Tapi keistimewaannya masing-masing. Ingat itu. Masing-masing punya kelebihan sendiri-sendiri. Kita harusnya bersatu dan saling mengasihi. Gak saling mengejek. Karena setiap kita diciptakan istimewa. Ingat itu. Kita diciptakan istimewa. Tunjuk diri sendiri. Saya diciptakan istimewa. Dan kita semua dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sudah ngerti? Hari ini kita belajar apa? Kita mau lihat setiap orang punya kelebihan masing-masing. Setiap orang punya keistimewaan masing-masing. Kita mau belajar. Kita bersyukur sama Tuhan dalam keberadaan kita. Karena ingat, kamu istimewa. Bilang sama sebelahnya kalau ada adik atau kakak. Kamu istimewa. Bilang kanan kiri,
kamu istimewa. Atau bilang sama temannya, kamu istimewa. Adik-adik, kakak akan berdoa buat kalian yang masih merasa rendah diri. Aku gak bisa apa-apa kak, aku gak punya keahlian apa-apa kak, nyanyi aja fales. Nanti yang main musik kunci C, aku nyanyi kunci G kak. Entah apa-apa pokoknya sama aja semua kunci kak. Gak ada yang begitu. Kita semua diciptakan masing-masing. Mari yang merasa aku gak bisa apa-apa, gak ada. Tuhan kasih kalian istimewa. Kita punya kelebihan masing-masing. Kakak mau doain yang masih merasa rendah diri. Lipat tangan, tutup matanya. Yuk. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku istimewa. Aku berharga di hadapan Tuhan. Aku berharga karena Engkau mengasihi aku. Apapun aku istimewa. Terima kasih karena Engkau mengasihi aku. Aku besar, kecil, tinggi, pendek, Tuhan tetap mengasihi aku. Bagi yang sudah menyadari, Tuhan beri kemampuan buat kita, ingat, jangan menjadi sombong. Ingat baik-baik, Tuhan kasih lebih istimewa, gak boleh rendah diri. Yang kedua, Tuhan kasih lebih buat kita, gak boleh jadi sombong. Tetap belajar rendah hati, kalau kita bisa punya juara ini dan itu, rendah hati. Bantuin yang lain, tolongi yang lain, kita bisa tolong yang lain. Kita hidup berguna, kita sayang sama yang lainnya. Yuk berdoa lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami diciptakan rupa-rupa, tetapi kami satu tubuh di dalam Tuhan Yesus. Kami tidak mau menjadi orang yang rendah diri, karena kami tahu kami disayang, kami istimewa. Kami juga tidak mau menjadi orang yang sombong, karena Tuhan tidak suka orang yang sombong. Kalau kami punya kelebihan, kami punya keistimewaan masing-masing, karena kami disayang Tuhan Yesus. Kami berharga, kami diberikan talenta oleh Tuhan untuk kami buat jadi berkat buat yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap kami, pakai setiap kami, sesuai dengan apa yang Tuhan beri. Kalau kami pandai menyanyi, kami mau menjadi memuji penyembahan. Kalau kami bisa melayani melalui firman Tuhan, kami akan menyampaikan firman Tuhan. Kalau kami bisa tolong orang lain, kami akan tolong orang lain dengan apa yang kami bisa. Tuhan Yesus, ini setiap kami. Kami istimewa, aku istimewa, saya istimewa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada yang lebih dari kami. Kami mau belajar mengasihi yang lain juga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Tuhan aku bisa
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan tubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratup kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.